Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu materi ekologi hewan, yaitu tentang peran suksesi dan peran manusia terhadap stabilitas komunitas dan ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hidayatul Fithi sebagai penyaji pertama sekaligus sebagai moderator. Kemudian ada Saudara Sofyan Azhari sebagai penyaji kedua, dan yang terakhir ada Saudari Bella Sapira sebagai penyaji ketiga. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang suksesi. Suksesi adalah perubahan komunitas secara bertahap tanpa campur tangan manusia dalam kurun waktu tertentu. Suksesi ekologi adalah suatu konsep yang mendasar dalam ekologi, yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi. Suksesi dapat terinisiasi oleh terbentuknya formasi baru suatu habitat yang sebelumnya tidak dihuni oleh makhluk hidup ataupun oleh adanya gangguan terhadap komunitas hayati yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu model-model suksesi. Menurut Mueller 1974, suksesi ada dua macam, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Perbedaan dua tipe suksesi ini terletak pada kondisi habitat awal proses terjadinya suksesi. Yang pertama, suksesi primer, yaitu merupakan suatu tahapan perubahan komunitas biotik ke komunitas biotik lain, yang dimulai dengan kehadiran tumbuhan pioner di suatu tempat berbatu yang belum pernah dijumpai adanya komunitas biotik tersebut sebelumnya, kemudian menjadi ekosistem hutan klimaks atau climax forest ecosystem. Contohnya yaitu suksesi primer pada Pulau Anak Krakatau. Di sini terdapat pada gambar yang pertama. Yang kedua yaitu suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi apabila suatu suksesi normal atau ekosistem alami terganggu atau dirusak. Kebakaran, perladangan, penebangan secara selektif, penggembalan, dan banjir adalah contoh kegiatan manusia yang menimbulkan gangguan tersebut. Di sini ada contoh suksesi sekunder pada gambar kedua, yaitu kebakaran hutan, dan gambar ketiga tentang penebangan hutan secara liar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sofyan Azhari. Selanjutnya tahapan-tahapan suksesi. Ada 3 tahapan suksesi. Yang pertama ada kolonisasi, yaitu merupakan tahap awal dari suksesi. Selama tahap tersebut, habitat yang kosong dipenuhi oleh organisme-organisme. Kemudian yang kedua, modifikasi tempat, yaitu organisme-organisme yang berdiam di daerah pada tahap kolonisasi akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, variabilitas ruang, yaitu tahap dari modifikasi ruang dengan peningkatan spesial habitat seperti pengaruh temperatur pada hutan. Selanjutnya, kestabilan komunitas dan ekosistem. Stabilitas komunitas dianggap sama dengan stabilitas ekosistem karena sebuah keseimbangan di antara jenis dalam komunitas hanya dapat dipertahankan bila faktor-faktor lingkungannya juga ada dalam bentuk keseimbangan. Kemudian resistensi, yaitu merupakan ketahanan suatu komunitas terhadap pengaruh atau terhadap gangguan. Populasi hewan memiliki potensi dalam untuk tumbuh tak terhingga, tetapi lingkungan yang membatasinya. Kemudian yang ketiga yaitu resiliensi. Brand dan Jacks mendefinisikan resiliensi ekosistem sebagai kemampuan ekosistem untuk bangkit kembali setelah mengalami gangguan besar. Resiliensi ekosistem dapat dimodelkan dan diukur dari berkurang atau bertambahnya luasan, tutupan, kerapatan, produktivitas, vegetasi, atau ukuran-ukuran atribut vegetasi lainnya. Selanjutnya ekuivalen ekologi, yaitu organisme yang mendalami tempat yang sama atau renung ekologi yang sama pada daerah geografi yang berlainan. Spesies dengan relung ekuivalen cenderung mempunyai kekerabatan secara taksonomik apabila terdapat pada tempat yang berdekatan, tetapi sering tidak mempunyai kekerabatan taksonomi apabila terdapat pada tempat yang terpisah jauh satu sama lain. Kemudian relung ekuivalen ekologi yang terdiri dari kelompok-kelompok biologi yang membentuk flora dan fauna dari daerah-daerah tersebut. Konservasi. Pengembangan konservasi merupakan proses untuk dapat menciptakan perencanaan dan pelaksanaan awal sebagai dasar perlindungan ekologi dengan menggunakan teknik yang signifikan dalam pengembangan kerabatan, topik, dan keuntungan dari konservasi itu sendiri. Model manajemen konservasi dapat digunakan dalam pengelolaan lahan secara terpadu untuk mendapatkan keseimbangan antara kebutuhan lahan, kebutuhan masyarakat, penyangga kehidupan, konservasi keanekaragaman hayati,
serta fungsi ekosistem. Peran manusia dalam menjaga kestabilan komunitas dan ekosistem. Manusia merupakan makhluk hidup yang punya kemampuan berpikir lebih tinggi daripada makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, manusia bisa memberikan pengaruh besar terhadap lingkungannya dan semua makhluk hidup dengan kemampuan berpikirnya. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, manusia bisa melakukan berbagai cara, seperti melindungi flora dan fauna. Manusia bisa melakukan perawatan hutan dan melakukan reboisasi serta penghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak berkebaruan. Pada pandangan antroporisme yang memandang bahwa manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, manusia dan kepentingannya juga dianggap sebagai pihak yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem. Dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, manusia dan kepentingannya menjadi nilai tertinggi dan setiap hal di luar manusia hanyalah berfungsi sebagai penunjang dan objek kepunahan kepentingan manusia. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.